Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, terungkap hasil autopsi ulang tim dokter forensik atas jenazah Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil autopsi ulang, terdapat luka di beberapa bagian tubuh Brigadir Yosua. Menurut keterangan hasil autopsi ulang dari dokter forensik, didapati kepala bagian belakang Brigadir Yosua diketahui bolong berlubang seperti tertembus oleh peluru. Bahkan di kepala Brigadir Yosua, lubang tersebut tembus sampai ke hidung dan mata. Saat dibuka, otak di kepala Brigadir Yosua juga sudah tidak ada. Hal ini diungkap pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak dalam acara live streaming Hendro Firleso. Kamarudin Simanjuntak menjumpai Dr. Herlina Lubis untuk melihat hasil forensik dan diakta notariskan. Setelah dokter forensik yang mengautopsi ulang meraba-raba kepalanya, ternyata ada semacam penempelan lem. Setelah diraba-raba rambutnya, ternyata di situ ada lubang disondek atau ditusuk. Lubang itu tembus ke mata dan hidung. Brigadir Yosua diduga ditembak dari belakang kepala hingga jebol sampai ke hidung depan. Bahkan tim dokter forensik juga menemukan di dalam tengkorak kepala Brigadir Yosua ada 6 retakan. 6 retakan ini diduga akibat tembakan, namun mungkin juga akibat lain. Ketika dibuka bagian perut sampai ke kepala, ditemukan otaknya yang pindah ke bagian perut. Kemudian kedua ditemukan juga diduga tembakan dari leher mengarah ke bagian bibir. Ketiga dokter forensik menemukan lubang di dada, diduga bekas tembakan. Yang keempat ada lubang yang diduga juga keempat lubang tersebut bekas peluru. Hasil autopsi ulang dokter forensik juga menemukan luka terbuka di bagian bahu yang dagingnya hampir terkelupas. Tim dokter forensik masih belum mengetahui apa penyebabnya yang diduga bukan akibat peluru. Di sisi lain, bagian lengan bagian bawah patah, yang dimana masih belum diketahui patahnya kenapa, masih harus disimpulkan oleh dokter forensik. Berita kedua, beredar video seorang pria mengamuk di bioskop Pekanbaru lantaran diduga putus cinta dari kekasihnya. Pria tersebut diduga tak terima diputuskan kekasihnya secara sepihak. Ia pun meminta kembali barang pemberiannya dari wanita yang kini telah menjadi mantan kekasihnya. Hingga berujung perkelahian karena sang pria berusaha meminta handphone yang diberikannya kepada wanita tersebut. Tampak dalam video seorang pria bernama Ardi berusaha menarik paksa tas yang dibawa mantan kekasihnya. Aksi tersebut kemudian direlai oleh sejumlah security dan para teman si pria. Terdengar sang wanita teriak kesakitan saat pria itu menarik-narik tangannya. Keributan direkam oleh sejumlah orang di lokasi dengan menggunakan ponsel. Meski telah direlai banyak orang, pria tersebut semakin memberontak melepaskan diri dan terus mengincar wanita tersebut. Imbas kejadian ini, tangan wanita mengalami sejumlah luka di pergelangan tangan bekas cengkraman mantan kekasihnya tersebut. Kemudian dalam unggahan berikutnya, wanita itu memperlihatkan sejumlah luka lebam di leher, tangan, dan juga jari. Pemilik akun bernama Melva Sinambela lalu menceritakan kisah sang mantan pacar yang meminta semua barang pemberiannya selama pacaran dikembalikan. Pria tersebut berdalih meminta handphonenya kembali karena ingin memberikannya kepada adiknya. Dengan alasan sang pria tidak terima atas keputusan yang telah memutuskannya. Dalam instastory-nya, pengunggah menuliskan jika ia dan pria itu awalnya adalah pasangan kekasih. Bahkan keduanya sudah merencanakan pernikahan. Akan tetapi pernikahan itu batal karena masalah adat. Bahkan wanita itu sudah menjadi mualaf. Melva Sinambela menjelaskan alasan putus cinta tersebut lantaran sang pria memaksa sang wanitanya untuk meninggalkan orang tua jika sudah menikah. Kemudian pihak wanita menolak hingga keduanya pun mengakhiri hubungan itu. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.